Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman, masak enak yuk. Nah ini biar anak-anak gak bosan makan ayam. Hari ini ayamnya mbok buat jadi steak ayam dan ternyata laris. Langsung aja iris tipis-tipis 1 kg dada ayam. Ini jadinya jadi banyak banget, nanti bisa jadi sekitar 15-20 lembar. Setelah diiris tipis-tipis seperti ini, langsung dimarinasi dengan lada bubuk 1 sendok teh atau 1 bungkus sasetan kecil. Kemudian tambahkan 1 sendok makan kecap asin, 2 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram, 1 sendok makan minyak wijen, dan 1 sendok makan saus tomat dan 1 sendok makan saus sambal. Setelah itu kita aduk rata semua bumbu dan ayamnya agar bumbunya benar-benar terserap, sehingga nanti ketika mateng rasa enaknya itu sampai meresap ke dalam daging yang paling dalam. Agar ayamnya nanti teksturnya lembut dan juga lebih sedikit tebal dan menggoda dan bisa mengikat bumbu yang kita pakai, ini saya akan taburi dengan tepung maizena. Empat sendok makan tepung maizena untuk 1 kg ayam. Kita baluri sampai rata. Setelah terbalur dengan rata, kita akan tutup dan kita simpan di dalam kulkas selama 1 jam atau minimal 30 menit ya, didiamkan di marinasi. Simpannya di kulkas bawah ya, jangan di freezer. Kita tinggalkan ya, kita buat saus steaknya dulu. Saya sudah masukkan 1 sendok makan minyak wijen. Lalu kita tumis 3 siung bawang putih yang sudah kita cincang. Kita tumis sampai wangi ya, sampai warnanya berubah kecoklatan ya. Setelah itu masukkan 3 sendok makan tepung terigu. Ini kita tumis atau kita sangrai sampai wangi. Ini untuk menggantikan aroma panggang ya. Kalau ada saus barbecue sih nggak perlu pakai seperti ini ya. Tapi ini nih teknik masak kuah saus steak zaman Mbok Midut masih jualan di pinggir jalan nih ya. Steak abang-abang atau steak abal-abal. Setelah itu masukkan kecap Inggris 2 sendok makan. Lalu tuang 1000 ml air atau 1 liter air sambil diaduk-aduk sambil kita didihkan. Sambil diaduk ya, supaya tepung yang tadi sempat menggumpal itu terpecah atau terurai. Ini sudah mendidih, mengental, aromanya wangi. Ini kita saring ya, kita pindahkan ke wadah yang lebih cekung dan supaya tepungnya nanti bisa kita saring lagi. Ini saya tambahkan wijen 3 sendok makan. Kalau tidak ada di skip aja ya. Setelah itu tambahkan 2 sendok makan saus sambal, 2 sendok makan saus tomat, 3 sendok makan kecap manis, 2 sendok makan saus tiram. Aduk sambil biarkan mendidih, lalu tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu bubuk, gula, dan lada bubuk kalau ada lada hitam ya. Kalau enggak, lada bubuk biasa sudah cukup. Terakhir beri campuran tepung maizena dan air, lalu diaduk lagi. Nah, kalau suka dengan lada tambahkan lada lagi. Total saya menggunakan 2 sendok teh lada ya teman-teman. Tes rasa. Terakhir beri minyak wijen 1 sendok makan dan
disaring dulu ya, tadi yang tepung dan ampas dari bawang putihnya biar enak. Setelah itu aduk, terakhir tambahkan susu 50 ml. Susunya bisa di skip ya, karena ini anak-anak suka, saya tambahkan. Setelah itu sudah deh, matikan kompornya. Terakhir beri lada hitam. Dan sekarang kita rebus kentang, buncis, dan wortel untuk pelengkapnya. Beri sedikit garam. Setelah mendidih, angkat, lalu biar lebih garing dan lebih enak ya, ini kita panggang dengan sedikit margarin. Terutama kalau misalnya menu ini akan dijadikan sebagai salah satu menu untuk bekal, dan wadah bekalnya itu tidak bersekat ya. Lanjut kita buat olesan steak ayamnya ya. Ini saus tomat sudah masuk, kecap manis sudah masuk, saus sambal, kecap asin, kecap Inggris. Diaduk rata, siap kita jadikan untuk olesan panggangan ayamnya. Kita buka ayam, baluri dengan tepung terigu, lalu kita panggang dengan margarin dan bawang putih supaya wangi dan lebih sehat untuk anak-anak. Kita sudah baluri dengan tepung terigu. Saya membaluri dengan 5 sendok makan tepung terigu untuk 1 kg ayam ya. Kita panggang bolak-balik dengan api sedang saja biar matangnya merata. Saya taburi dengan wijen ya, jika ada. Kalau nggak ada di skip aja. Lalu dibolak-balik. Nah, kalau sudah mulai matang atau sudah mulai wangi, nah ini sudah ya, sudah warnanya sudah cantik, baru kita olesi dengan bumbu olesnya. Kalau bumbu olesnya dioles di awal, nanti gosong dan matangnya tuh belum merasuk sampai ke dalam. Selain kalau diolesnya di akhir, warnanya akan lebih cantik, terutama kalau teman-teman untuk ide jualan ya. Warna dan penampilan itu sangat penting. Nah nih, jadi detik-detik kira-kira 1-2 menit sebelum diangkat, atau paling lama 5 menit sebelum diangkat, baru diolesi beberapa kali. Yang terakhir diolesi lagi, baru dibalik sebentar, setelah itu siap diangkat. Ini akan membuat nanti tampilan sausnya itu akan membaluri steaknya dengan cantik dan tidak gosong ya, jadi tidak pahit. Nah, seperti ini penampakannya, cakep banget. Nah, kita sajikan. Aromanya wangi banget. Dan jadinya jadi banyak karena kita potongannya tipis. Sudah deh, siap disajikan. Langsung aja bisa langsung disantap dengan olesan saus steaknya. Tanpa saus steak pun udah enak banget kok ya. Jadi kalau malas bikin sausnya di skip aja. Dimakan gini aja tuh udah enak. Nah, ini kita cobain ya. Matangnya sampai ke dalam. Konon penting banget masak ayam sampai matang ya, supaya lebih sehat. Rasanya kayak boleh beli di resto-resto yang agak mahal. Agak mahal. Nah, ini kentangnya karena dipanggang jadi enak ya, tidak tawar. Tuh lihat penampakannya cantik banget. Nah, kalau misalnya untuk dijadikan menu bekal, jangan lupa
Jangan ditutup dulu packingnya ketika masakan kita masih panas, nanti bisa mendadak basi atau basi prematur. Teman-teman, demikian, semoga menginspirasi. Selamat masak enak untuk keluarga. Salam kuliner Nusantara, endes surendes maknyus.